Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya yang bertema peran pemuda dalam mencegah radikalisme. Di sini ada pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Selanjutnya di sini ada gerakan radikalisme. Sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi mempunyai latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. 1. Faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme. Itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya oleh sudut konteks sosial politik dalam kerangka historitas manusia yang ada di masyarakat. Secara historis kita bisa melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama. Kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. Yang nomor 2-nya, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dahil membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, jadi sifatnya nisbi dan subjektif. Nomor 3, faktor-faktor kultural. Ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan faktor sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dan sebagai aspeknya atas negara-negara dan budaya. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia yang telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan. Nomor 4-nya, faktor-faktor ideologis anti-westernisme. Motivasi dan gerakan anti-barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Nomor 5, faktor-faktor kebijakan. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan
sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologis, militer maupun ekonomi dan dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintahan di negara-negara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Di samping itu, faktor media massa Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor reaksi dengan kekerasan yang dilakukan. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh kasus radikalisme yang saya dapat dari artikel kompas.com. Faktor penyebab munculnya paham radikalisme menurut Aji Suraji dalam Kompas. Kamis 28 September 2017, ketika dunia maya menjadi media pencarian jati diri, karakter, dan identitas. Saat itulah kelompok radikal memanfaatkan peluang untuk memaparkan ideologi atau pemahamannya. Banyaknya anak muda yang teradikalisasi menjadi teroris adalah potret keberhasilan perekrutan lewat propaganda yang memanfaatkan media sosial. Selanjutnya di sini ada kasus dari Irfan Armadi Yasugian, 18 tahun, pelaku penyanderaan dan rencana peledakan bom di gereja Santo Joseph, Medan. Sultan Ajin Syah, 22 tahun, pelaku aksi penyerangan polisi di Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2016. Juhanda, 33 tahun, pelaku peledakan bom di gereja Oikumene, Samarinda. Mereka ini adalah sekelompok anak muda yang terlibat gerakan radikal yang masih bersifat konvensional. Selanjutnya, menurut artikel Liputan 6 diakses 14 September 2017, dari berbagai peristiwa terorisme juga dapat melihat dengan jelas bahwa para pelaku umumnya masih berusia muda atau bahkan kalangan remaja. Peristiwa tersebut dapat dilihat mulai dari bom Bali, bom Tamrin, bom Kampung Melayu, hingga bom Panci Bandung. Selanjutnya, upaya dan solusi dalam mencegah paham radikalisme di Indonesia. Yang ke-1, Pancasila menjadi jawaban untuk mencegah radikalisme menyusup ke generasi muda. Tidak hanya sila ketuhanan yang Maha Esa, jika sila kedua dan kelima diamalkan dan diwujudkan, ide mengenai negara khilafah atau ide-ide radikal lainnya tidak akan diterima masyarakat Indonesia. Namun demikian, selagi masih banyak korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara, sedang di sisi lain masyarakat miskin masih banyak. Ini mudah sekali jadi ladang subur persemaian gagasan radikalisme. Yang kedua, mencegah upaya propaganda paham radikal juga dapat melalui media. Peran media menjadi hal yang penting sebagai respon dalam menghadapi ancaman asimetris, mempunyai peranan sangat strategis dan efektif yang dapat mempengaruhi baik situasi nasional, regional maupun internasional di berbagai bidang. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk merubah persepsi, opini, dan kontrol sosial yang mengarah kepada kebijakan publik. Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa seringkali dianggap sebagai persepsi masyarakat secara keseluruhan. Semakin sering berita tersebut muncul, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan. Yang ketiga, melalui berita-berita yang disiarkan, secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam hal pemberantasan radikalisme dan terorisme. Upaya untuk mencegah paham radikal tidak akan berdampak signifikan tanpa bantuan media, baik cetak, elektronik maupun online, karena tanpa kehadiran media, himbauan, fatwa, peringatan, dan pemikiran pemangku kepentingan tidak akan terekspos ke publik. Media massa merupakan elemen integral dan penting dari masyarakat lokal, nasional, regional maupun global untuk menyediakan berbagai kebutuhan informasi bagi masyarakat. Selanjutnya di sini ada paham radikalisme juga dapat disangkal dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1 di sini ada bersilaturahmi dengan banyak kalangan. Yang kedua, banyak membaca berbagai referensi. Dan yang ketiga, selalu ingin memperbaiki diri. Keempat, menetapkan tujuan hidup.
Selanjutnya di sini ada peran pemuda dalam mencegah paham radikalisme. Yang ke-1, pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan kondusif di tengah perbedaan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa ini membutuhkan peran pemuda sebagai pemersatu keberagaman yang hadir di Indonesia. Pemuda dapat melakukan kerjasama dengan tenaga pendidikan formal dalam memberikan informasi mengenai nilai-nilai agama yang benar. Tidak hanya memberikan informasi, para pemuda juga harus berperan dalam penanaman nilai agama yang benar dalam jiwa para anak bangsa. Yang kedua, pemuda dituntut untuk membentuk organisasi kemanusiaan atau organisasi yang mampu melibatkan masyarakat ke dalam kegiatan yang positif. Dengan dibentuknya organisasi kemanusiaan tersebut, pemuda berperan sebagai penggerak masyarakat untuk tetap peduli terhadap orang lain yang terkena bencana atau musibah, sehingga para pemuda mampu kembali mempererat tali silaturahmi antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa peran generasi muda melalui peningkatan pengetahuan pendidikan dan pemahaman agama pada dasarnya merupakan tempat untuk mencegah gerakan radikalisme di Indonesia. Pemuda juga dituntut untuk membentuk sebuah organisasi kemanusiaan atau organisasi yang mampu menyibukkan masyarakat ke arah positif. Dengan dibentuknya organisasi, manusia tersebut pemuda dapat berperan sebagai penggerak masyarakat untuk tetapi peduli terhadap sesama atau orang lain. Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu agar para pemuda senantiasa menjaga silaturahmi dengan banyak pihak, agar orang yang open-minded atau memiliki cara pandang yang luas terhadap sebuah persoalan. Kemudian, pemuda disarankan untuk memperbanyak referensi bacaan agar terbentuk mindset dan wawasan yang luas dalam melihat sebuah persoalan, serta menetapkan tujuan hidup agar tidak mudah terpengaruh paham dan ajaran radikalisme yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.